Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pagi-pagi, buat pagi hari ini. Kedengaran suara saya ya Pak ya. jelas-jelas menggelegar. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita bisa mendengarkan sabdanya ya, dan diberikan kita hati yang untuk rindu selalu bersekutu lewat saat teduh di The Power of Love ya. Kesempatan tidak banyak ya, tapi saya bersyukur kita orang-orang yang setia yang mau belajar terus bagaimana mengikut Tuhan. Dan pada pagi hari ini juga kita masih belajar dari sesi bagaimana kekuatan doa dan pujian penyembahan itu terjadi bagi anak-anak Tuhan ya. Jadi ini adalah satu materi ataupun pembelajaran yang sangat diperlukan bagi kehidupan orang Kristen ataupun pengikut Kristus, karena tanpa doa, tanpa pujian penyembahan, maka kita tidak bisa meraih apa yang ada pada Tuhan, apa yang ada di surga. Jadi dengan iman kita berdoa, dengan iman kita menyembah, dengan iman kita memuji, maka kita bisa mendapat anugerah, kita mendapat belas kasihan dari Allah kita, yaitu Bapa yang di surga. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana uh, dengan pengertian puasa. Apa itu puasa ya? Nah, jadi doa dan puasa itu adalah merupakan satu kesatuan yang begitu kuat di dalam Alkitab ya. Seperti yang Yesus sudah lakukan juga, dia berpuasa dan dia berdoa untuk murid-muridnya, untuk kita semua sampai hari ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk karena itu kita juga sebagai anak Tuhan mau belajar kok Yesus sendiri dia Allah, dia Tuhan, dia berdoa dan berpuasa. Nah, berarti kita pun pengikutnya harus juga mengerti apa itu doa dan puasa sehingga kita tidak salah-salah hanya ikut-ikutan ya. Jadi kita perlu belajar apa itu doa di dalam perjanjian lama ya, Alkitab di dalam perjanjian baru, dan bagaimana dengan gereja mula-mula dan bagaimana pula dengan keadaan yang sekarang ya. Jadi selama itu ada dalam Alkitab itu benar, tinggal kita bagaimana memilih ataupun mengaplikasikan dalam kehidupan kita ya. Jadi kemarin sudah jelas kita katakan bahwa puasa itu adalah sebuah tindakan ya untuk menahan diri ya, untuk tidak berpantang tidak makan, berpantang untuk terhadap sejenis makanan ataupun ya dengan sukarela tidak makan ya, tidak minum gitu ya. Kerinduan, hubungan yang baik dengan Tuhan, bahkan dengan tindakan iman kita punya langkah iman di situ ada. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau belajar lebih lagi, yaitu bagaimana doa dan puasa itu, manfaat doa dan puasa di dalam Alkitab ya. Kita mau belajar pagi hari ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan hati dan kepala kita, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak buat pagi ini, untuk kesempatan yang kau berikan bagi kami. Kami boleh kembali datang mengucap syukur, memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan di pagi indah ini Tuhan. Tuhan, saatnya kami akan belajar sebagian dari sabdamu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Bapak Engkau rapi setiap kami yang sudah tergabung di dalam Zoom meeting ini Bapak. Walaupun kami berjauhan, berbeda tempat, berbeda negara, tapi kami percaya ada satu kuasa, yaitu Roh-Mu yang bekerja mempersatukan kami, sehingga kami boleh disatukan di dalam iman yang sama, roh yang sama, dan Bapa yang satu. Itulah yang membuat kami boleh bersama pada pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar tentang apa itu doa dan puasa. Rapi setiap kami Bapa. Berikan kami telinga untuk mendengar. Berikan kami hati yang rela untuk menerima. Bahkan kami melakukan dalam kehidupan kami. Terus kami berdoa untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah juga Tuhan Engkau rapi, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan pertolongan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan pagi hari ini hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat pagi hari ini. Terima kasih buat jaringan yang sudah baik. Biarlah Tuhan tetap menolong kami. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, baik Bapak Ibu. Jadi di dalam Alkitab, pengertian ataupun manfaat
doa dan puasa itu ya ada dibagi tiga. Yang pertama di dalam perjanjian lama, ya dalam perjanjian lama itu ada tiga ya jenis eh, doa dan puasa. Yang pertama yaitu puasa tahunan, ya puasa tahunan atau disebut juga itu hari raya pendamaian ya. Dalam Alkitab, kita buka Alkitab kita Imamat 16 ayat 29 sampai dengan 32 ya. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Hari itu harus menjadi sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Ya, dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam, menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ya, Bapak Ibu, rupanya kalau zaman dahulu itu kalau berpuasa itu, ya, ataupun puasa itu, doa dan puasa adalah suatu bentuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya mengaku bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dikatakan hari pendamaian, ya itu yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya itu yang disampaikan Tuhan kepada Musa dan itu mereka ikuti, itu mereka lakukan, ya mereka tidak boleh bekerja, mereka benar-benar fokus kepada Tuhan ketika mereka berdoa dan berpuasa, ya itu menurut perjanjian lama, itu yang pertama. Tapi ada juga setelah terjadi pembuangan di Israel, ya setelah bangsa Israel dibuang, ya maka ada juga dikatakan di situ puasa tahunan. Jadi mereka ada lagi puasa tahunan yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Ya, itu bisa kita baca dalam kitab Zakaria. Ya, Zakaria 8 ayat yang ke-9. Ya, Zakaria 8 ayat yang ke-9. Ya, sebentar ya Bapak Ibu. Pak Surbakti bisa bantu saya. Zakaria 8 ayat yang ke-9. Sobat saya, Ya, Zakaria 8 ayat 9. ya, Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini, yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam letakkan untuk mendirikan bait suci itu. maaf Pak, ayat 19 rupanya. Ayat Um, 19. Terus Zakaria ya, 8 ayat 19 ya, sorry. oke, ayat 19 ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, waktu puasa dalam bulan yang keempat, dan Ya, bulan yang kelima, dan bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan ya, menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai, ya. keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ya. Ya, amin. Sampai situ aja, Pak ya. Ya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegerangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai ya. Jadi mereka berpuasa karena rindu, karena cinta kedamaian, cinta uh,
kebenaran ya seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi uh, karena mereka waktu itu sempat dibuang ya. Nah, akhirnya mereka disuruh berpuasa dan mereka bersuka cita karena masa itu sudah selesai gitu ya. Nah, itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, doa dan puasa di dalam perjanjian lama juga itu ya, itu sesuaikan dengan kebutuhan ya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab ya yang uh, mengadakan puasa ya sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, yang pertama ada dikatakan puasa secara individu ya, secara pribadi. Ya, terus ada juga puasa secara corporate ataupun bersama-sama. Ya. Nah, ada juga puasa secara ekspresi, ekspresi karena kesedihan. Ya, itu mungkin bisa kita ingat bagaimana kisah Esther ya, Esther ketika Esther berjuang untuk mempertahankan bangsanya karena bangsanya mau dibinasakan, ya mereka berekspresi sedih ya, agar jangan sampai dimusnahkan seperti itu ya. Nah kemudian yang ketiga ada juga ekspresi penyesalan ya, itu penyesalan seperti Yunus. Yunus ketika disuruh dia ke Niniwe tapi dia ke Tarsis ya, kemudian dia dimakan oleh hiu ya. Nah, itu kita tahu semua ceritanya itu. Ada dia puasa juga, puasa penyesalan karena dia melawan ya kepada Tuhan dan ada puasa penyesalan. Nah, kemudian juga ada puasa untuk merendahkan diri ya. Ini Nabi Esra, Esra 8 ayat 21. Nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Nah, kemudian ada juga karena menghukum diri ya, ini seperti Daud ya. Daud menyesal ya di Mazmur 69 ayat 11, dia menyesal, dia menghukum diri dengan berpuasa, menandakan bahwa dia menyesal, bahwa dia sungguh-sungguh mengaku di hadapan Tuhan berdosa, minta ampun ya seperti itu. Nah, ada juga doa puasa itu karena ada nyata pertolongan Tuhan dalam kehidupannya ya, di dalam Keluaran 34 ayat 28 ya, bagaimana Allah juga memelihara bangsa. Kemudian juga ada pengalaman yang lain, orang lain seperti tadi Esther ya, kembali Esther, bagaimana Esther berpuasa ketika dia mau menghadap raja, dia katakan kepada seluruh bangsanya, bangsa Israel, saya mau menghadap raja, kita harus puasa 3 hari 3 malam. Kenapa? Karena saya sudah 30 hari tidak pernah dipanggil oleh raja akhir-akhir ini. Nah, tapi kalau nanti saya menghadap raja, kalau raja tidak mengulurkan tongkat emas, maka saya akan dipenggal, saya dibunuh, saya mati. Nah, oleh karena itu untuk memohon kemurahan Tuhan, kita berpuasa gitu ya. Nah, itu mereka sungguh-sungguh dan ternyata ketika Esther menghadap, raja mengulurkan tongkat emasnya. Ditanya apa yang mau saya lakukan buat kamu ya. Kita baca selanjutnya di kitab Esther bla 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 ya. Di mana Esther berhasil ya menceritakan apa yang direncanakan, rencana jahat dari Naaman kepada bangsa Yahudi dan itu tidak terjadi ya, bahkan sebaliknya seperti itu. Nah, kemudian juga uh, bagaimana ya agar doa dan puasa kita itu mendapatkan jawaban ya, yaitu mendapatkan jawaban itu kita bisa baca dari Yesaya 58 ya. Yesaya 58 ayat 3 sampai dengan yang ke-9 Bapak Ibu ya. Nah, ini firman yang luar biasa ya. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena di sini jelas dikatakan ya, kalau nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri karena ini panjang ya. Tapi mulai ayat 3 sampai dengan ke-9 ya, di mana Allah berkata ya di situ, di sini judulnya kesalehan yang palsu dan yang sejati ya. Nah, bagaimana bangsa Israel pada waktu itu berpuasa tapi mereka masih bersungut-sungut ya. Nah, kemudian di ayat yang kelima ini minggu kemarin juga ditanyakan oleh Pak Lamsar ya, berkata begini. Sesungguhnya ayat keempat, sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat maha tinggi. Nah, itu jelas ya. Nah, namun di selanjutnya itu dikatakan sungguh sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kehendaki kata Tuhan, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan,
Yang keenam, bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Yang ketujuh, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Yang ke-8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan. Engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, ya. Jadi itu doa yang dijawab Tuhan itu apa? Itu tadi. Ya, kita keluar dari kesombongan, keluar dari keangkuhan, kelaliman, melepaskan belenggu, ya. Kalau berpuasa kita mempertahankan, Tuhan, pokoknya saya begini, saya berpuasa tapi pokoknya begini. Nah, itu nggak ada, nggak bakal dijawab, ya. Itu jelas dikatakan, ya. Jadi kita kalau berpuasa dan berdoa itu memang kita harus benar-benar rela lepaskan semua. Saya mau masuk dalam rencana Tuhan, Tuhan bekerja seluas-luasnya, maka Tuhan menjawab. Dan tadi jelas juga dikatakan kita harus peduli sama orang lain, kita harus jadi terang, ya. Kita membawa orang ke rumah kalau orang nggak punya rumah, ya. Nah, seperti itu tadi jelas, ya. Yesaya 58. Nanti kita bisa baca sendiri lagi di rumah. Nah, itu yang menurut perjanjian lama. Nah, kemudian bagaimana doa puasa itu di dalam perjanjian baru, ya. Ada dua jenis, ya, tentang doa puasa menurut perjanjian baru, ya, yaitu kita bisa baca dalam Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18, ya. Matius 6 ayat 16 sampai dengan 18, ya. Demikian firman Tuhan dengan judul perikop hal berpuasa, ya. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya, ya. Yang 17, tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu, ya. Luar biasa. Jadi dalam perjanjian baru, ya, Injil mengajarkan kepada kita kalau kita berpuasa jangan muka kita berubah sok muram, sok ini gitu kan, biar munafik namanya, ya. Biar lihat orang, iya dia lagi puasa. Jadi orang agak menjauh gitu kan. Jelas Alkitab katakan, jangan berubah. Dan kemudian dikatakan, tapi justru minyaki kepala, muka kita sukacita. Kita tetap bisa menggambarkan, bisa memancarkan kasih Tuhan walaupun kita sedang berpuasa. Nah, kemudian juga dikatakan tidak pamer, ya. Itu tidak pamer yang 18 itu kan. Nah, tapi cukuplah hanya Bapa yang di surga yang tahu kalau kita sedang berpuasa, kita sedang merendahkan diri di hadapan Bapa. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua, di dalam Matius 4 ayat 2, ya. Matius 4 ayat yang kedua, di situ, ya, Yesus sudah memberikan teladan kepada kita, ya. Bagaimana Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam, ya. Saya bacakan ayat yang kedua, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus, ya. Bapak Ibu, Allah kita luar biasa, Yesus kita luar biasa, ya. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Untuk siapa? Untuk keselamatan umat manusia, agar dia dimampukan, ya, melewati ataupun melakukan tugas yang diberikan oleh Bapa kepada dia selama dia di bumi ini, dan dia menyelesaikan dengan tuntas
Dan itulah yang membuat kita bisa ada pada pagi hari ini, boleh bersama-sama dalam Zoom meeting ini, memuji, menyembah Tuhan kita yang luar biasa itu. Nah, itu menurut perjanjian baru, ya. Nah, kemudian bagaimana dengan gereja mula-mula ataupun Kristen mula-mula? Bagaimana dengan doa dan puasa mereka? Ya, ada dua jenis, ya. Yang pertama, ketika Rasul Paulus menginjili ataupun memberitakan Injil, ya, para rasul berpuasa untuk pelayanan yang akan mereka lakukan. Jadi setiap mereka mau melakukan pelayanan, mereka berpuasa, berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa untuk jiwa-jiwa yang akan mereka kunjungi, untuk kota yang mereka kunjungi, untuk gereja yang akan mereka rintis, ataupun perkumpulan yang akan mereka rintis. Dan juga untuk setiap anak-anak rohani mereka. Mereka itu selalu berdoa dan berpuasa. Dan kemudian yang kedua juga secara khusus Rasul Paulus, ya, dia senantiasa berdoa dan berpuasa, ya, makanya dia disebut rasul. Dia benar-benar sungguh dipakai oleh Tuhan. Ya, di dalam Kisah Rasul 14 ayat 23, ya, demikian firman Tuhan berkata. Ini dengan perikop kembali ke Antioquia, ya. Nanti bisa dibaca Bapak Ibu dari awal sampai akhir, tapi saya baca 23 saja. Ya. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka, ya. Jadi zaman gereja mula-mula, setiap Rasul Paulus itu membuka perkumpulan ataupun gereja kalau bahasa sekarang, ya. Nah, mereka memilih penatua untuk ada yang di situ yang mengelola tentunya, ya. Nah, di dalam mereka memilih itu, dia dikatakan tadi berdoa dan berpuasa dulu. Setelah berdoa dan berpuasa baru diserahkan, ya, kepada Tuhan, ya, dikatakan tadi jelas, ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi itulah bagaimana, ya, kita umat Kristen, ya, kita berdoa dan berpuasa di dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita. Tadi ada beberapa tadi saya sudah sebutkan, ya. Menurut perjanjian lama ada, menurut perjanjian baru ada, dan juga menurut pengalaman rasul-rasul, yaitu gereja ataupun Kristen mula-mula, bagaimana mereka mengadakan doa dan puasa. Nah, intinya semuanya doa dan puasa itu baik, yaitu yang pertama ada keinginan, kerinduan untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk lebih intim lagi kepada Tuhan. Jadi ada tujuannya, ya. Tidak saja hanya ya ikut-ikutan gitu, ya. Nah, jadi kemudian, ya, juga di sana ada sasaran, ya. Sasarannya apa? Seperti tadi, ya, Rasul Paulus kalau dia mau buka suatu uh, apa namanya? Perkumpulan atau gereja, ya, dia berdoa dan berpuasa dulu, baru menetapkan siapa di situ yang menjadi penatua. Nah, saya melihat juga Bapak Ibu, ya, di beberapa komunitas, ya, saya salut, ya, apalagi untuk orang-orang yang baru bertobat gitu, ya, baru kenal Kristus. Saya jujur kadang terkagum-kagum, mereka baru 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun jadi orang Kristen, pengikut Kristus, tapi mereka sudah jadi pengajar Bapak Ibu. Saya kalau melihat itu saya sedih, saya malu, bener. Ya, 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 dulu ada saya kutip bahasanya, istilahnya teman kita, ya, sahabat lama di sini, katanya motong tali pusarnya pun dulu sudah pakai dalam nama Yesus, tapi nggak seperti mereka gitu kan. Nah, ternyata setelah saya pelajari, saya dekat dengan mereka, ya, itu tadi yang saya bilang baru 2 tahun, 3 tahun mereka sudah jadi pengajar, ya, sudah menjadi penginjil, mereka berani bersaksi, sudah jadi pendeta, ya. Wah, setelah saya pelajari, saya dekat dengan mereka, ternyata mereka benar-benar mau berdoa dan berpuasa, ya. Di situ saya salut banget, ya. Saya nggak nyangka, dan mereka itu bukan orang
biasa-biasa, maksudnya biasa-biasa itu yang bukan orang sibuk gitu ya. Mereka sibuk, ada yang pengusaha, ya, ada yang berprofesi sebagai dokter, ada sebagai pengacara, ada sebagai bisnismen, tapi mereka tekun gitu ya. Saya kalau lihat itu saya sedih, sedih, malu saya dengan diri saya sendiri gitu ya. Ya pantas gitu loh, pantas mereka begitu kenal Kristus, walaupun mereka mengenalnya setelah di usia katakan di atas 30 atau dewasa lah bahasanya ya. Tapi begitu mereka mengenal Tuhan, mereka langsung fokus, mereka benar-benar mengikuti ya aturan apa yang Alkitab ajarkan ya, sehingga mereka dipakai Tuhan luar biasa. Mereka bisa jadi pengajar, mereka bisa jadi gembala, mereka bisa menjadi ya tim dalam penginjilan. Nah, itu luar biasa. Bapak Ibu, hari-hari ini Tuhan mau ya kita juga dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menceritakan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena itulah memang tujuannya Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang binasa. Nah, jadi kita yang sudah mengenal, nah kita harus menceritakan kebaikan Tuhan itu. Nah, untuk itu apabila uh, kita punya teman, punya sahabat yang belum mengenal Tuhan, ya mungkin kita susah menceritakan. Saya mulai harus dari mana ya gitu ya. Kita perlu berdoa dan berpuasa. Saya sendiri sedang bergumul untuk ini. Ya, saya ikut pemuritan penginjilan, Bapak Ibu ya. Nah, jadi syaratnya untuk lulus pemuritan penginjilan itu sudah selesai, materi sudah selesai, sudah bagus, udah ujian, udah lulus, tapi harus bisa memenangkan jiwa, minimal satu baru lulus. Jadi saya sampai sekarang belum lulus Bapak Ibu, karena saya belum bisa memenangkan jiwa yang murni ya, bukan yang sudah Kristen gitu, yang sudah ke gereja, diinjili, enggak. Jadi yang benar-benar murni, belum mengenal Tuhan. Saya harus menangkan, baru saya bisa lulus, nanti saya bisa wisuda. Jadi ini tantangan ya, tantangan tapi seru gitu ya. Jadi dari sekian banyak kami yang ikut itu hanya beberapa yang sudah lulus ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi caranya apa? Kita tanya ya sama hamba-hamba Tuhan yang senior-senior, ya harus berdoa dan berpuasa. Ya, saya juga pernah sharing sama mentor saya bilang, "Aduh, saya punya teman, udah dekat banget. Bahkan udah seperti adik adik kandung ya kali ya. Karena apa yang ada di rumah saya dia tahu apa yang di rumah dia tahu, pokoknya udah kayak adik kandung lah gitu ya, tapi dia masih di seberang ya, dia masih belum mengenal Kristus. Nah, sehingga suatu kali saya berdoa begini, ih Tuhan, kasihan banget ya, gimana saya menceritakannya. Jadi saya sudah pernah menceritakan, tapi karena kami sudah dekat, setiap apa saya bicarakan kan sudah ngomongnya biasa aja, nggak ada surprise. Jadi dia bilang gini, saya bilang, saya juga cara ngomongnya nggak serius ya, maksudnya punya nggak apa sih namanya, nggak formal gitu ya. Saya bilang hanya bilang gini, saya mau ke gereja nih, kamu ikut ya, saya bilang gitu kan. Terus dia ketawa, dia bilang gini, ah ibu bisa aja katanya kan. Iya, yuk kamu ikut gereja nanti biar kamu ya makin pintar lah, biar kamu nanti ketemu di sana sama ya teman-teman, banyak sahabat, biar bisa kita saling kenalan gitu kan, saling mendoakan gitu. Terus dia ketawa ngakak, dia bilang ini, enggak lah Bu katanya, saya eh, nanti di rumah saja berdoa katanya gitu kan. Nah itu hanya sebatas itu ya, tapi beberapa kali saya coba memang kan. Nah, tapi belum berhasil sampai hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, itu contoh ya. Jadi ini saya masih bergumul ini. Saya harus bisa menangkan, tapi di pokok doa saya itu saya tulis di perjanjian saya waktu saya pemuritan itu nama dia nomor satu. Jadi ada 5 nama ya di situ, nomor satu nama dia. Ya, karena memang saya terbeban bagaimana biar selamat ini gitu kan. Ada 5, dia nomor urutan pertama. Tapi sampai hari ini saya belum Bapak Ibu ya. Nah, ini jadi pergumulan buat saya. Tapi saya belajar dari tadi kakak-kakak senior saya, kakak-kakak rohani, bapak rohani. Harus berdoa dan berpuasa, harus tekun gitu ya. Sehingga itu bisa terjadi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi itulah yang Tuhan mau pada hari-hari ini untuk kita juga. Kita harus berdoa dan berpuasa. Apa pergumulan kita sekarang? Apa yang menjadi beban kita? Apa yang Tuhan taruh di hati kita? Mari kita bawa dalam doa dan puasa.
Ya seperti tadi di kitab Yesaya tadi dikatakan, ya kita harus melepaskan belenggu-belenggu kelaliman, kesombongan kita. Tapi kita mau katakan, ini aku Tuhan, pakai aku sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kita bisa menang. Ya, doa kita dijawab, jelas tadi dikatakan. Ya, dan kita harus peduli sama orang, kita harus jadi terang, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Ya, sekali lagi, ini sekarang bulan-bulan puasa buat saudara kita, ya. Tapi ayo mari kita menikmati doa dan puasa ini dengan caranya kita, dengan apa yang Tuhan ajarkan. Tidak perlu kita orang tahu kita berpuasa. Ya tadi jelas dalam kata Matius tadi ya. Nah, nggak usah tahu orang, jangan menunjukkan aduh kayak macam lemas-lemas gitu ya. Nah, itu jelas dikatakan upahnya itu aja, lemas-lemas itu aja. Orang bilang, oh ya dia lagi puasa. Upahnya itu aja. Jelas dikatakan tadi ya dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan kemudian juga, tapi yuk tetap sukacita dan juga jangan pamer. Cukup hanya Bapak yang tahu kalau kita berpuasa. Karena berpuasa itu adalah menunjukkan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Benar-benar kita fokus, menyesal, menyerahkan diri ya 100% kepada Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, kita sama-sama belajar, sama-sama mendoakan, saling mendoakan. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi topik doa kita dukung bersama-sama di The Power of Love ini ya. Bersyukur buat hambanya yang selalu setia, masih setia melayani kita ya, menyediakan Zoom. Itu nggak mudah juga Bapak Ibu ya. Setiap jam sekian harus bangun dan menutup jam sekian gitu ya. Itu juga anugerah yang luar biasa ya. Kalau saya juga mungkin bisa sering bolos-bolos, sering bolong-bolong, terlambat ya, atau dan segala macam ya. Sekali lagi terima kasih buat pagi yang indah ini. Mari kita tetap semangat. Mari kita berdoa dan berpuasa, saling mendoakan, saling mendukung di dalam Kristus tentunya. Amin. Kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Buat firman-Mu yang luar biasa yang mengajarkan kami. Bagaimana kami Tuhan di dalam pengeringan mengikut Engkau. Agar kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab. Melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan bisa datang kepadamu untuk lebih lagi berdoa dan berpuasa. Kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Kami bisa datang kepada Tuhan. Dan kami bisa menahan diri dari segala hawa nafsu kami, dari segala keinginan daging kami. Tapi mau benar-benar sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan kami membawa hidup kami, menyerahkan seluruh hati, roh, dan jiwa kami. Sehingga Roh Kudus bekerja, sehingga Allah berkarya di dalam kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami rindu Bapa menjadi berkat buat orang lain. Kami rindu juga Tuhan memenangkan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami rindu Tuhan agar kami berdampak buat orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat The Power of Love. Terima kasih buat seluruh partisipan yang sudah juga tergabung pada pagi hari ini. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang meteraikan ataupun yang menguraikan dalam hati mereka sehingga kami bisa mengerti apa itu doa, apa itu puasa, apa manfaatnya dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus. Sebagaimana Yesus sudah melakukan. Yesus sendiri berpuasa 40 hari 40 malam. Itulah yang membuat dia kuat. Dia bisa menyelesaikan tugas yang Bapa berikan di dalam kehidupannya selama dia melayani di muka bumi ini. Untuk keselamatan kami. Untuk kami bisa ikut di dalam kemenangan di dalam sorga yang Tuhan sudah janjikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan kami tetap kagum akan kebesaran-Mu. Kami tetap hormat kepadamu Tuhan. Ini kami Bapak, pakai kami lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dan kami berdoa pagi hari ini. Haleluya. Amin.